Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi. Di sini saya akan melanjutkan part yang routing dinamis, tapi yang kali ini kita akan membahas tentang routing dinamis yang OSPF. Oke, pertama kita siapkan dulu sebuah router. Kita siapkan 3 router. Oke, kita tata biar rapi. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tambahkan PC. Nah, PC kita butuh 3 PC. Oke, sini kita taruh. Oh ya, kita butuh switch. Switch kita ambil yang PT switch. Kita butuh sekitar 2. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita sambungkan routernya menggunakan serial, kabel serial. Kita sambungkan dari router 1 serial 2 ke router bentar. Kita pindah yang bawah router 3, yang samping router 2. Nah, kita sambungkan router 1 serial 2 ke router 2 serial 2. Kemudian kita sambungkan router 1 serial 3 ke router 3 serial 2. Kemudian kita sambungkan router 3 ke router 2. Oke, selanjutnya kita sambungkan PC dan switchnya menggunakan kabel automatic. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita coba kita ke option, kita preference, kita centang always support label. Ini kita X. Nah, ini buat melihat SE dan FA-nya. Kemudian setelah itu kita nyalain semuanya, nyalain ke router 1. Kita ke CLI-nya, kita enter. Nah, di sini ada tulisan router. Kita ketik EN untuk enable. Nah, dia dari kurung siku jadi pagar. Setelah itu kita ketik configuration
terminal atau bisa ditulis conft. Kita enter. Nah, setelah ini kita masuk di router dalam kurung config. Kita lalu kita atur IP portnya dengan ketik int se3 garis miring 0. Ini artinya kita menuju ke port interface serial 3/0. Kita enter. Nah, ini dia akan berubah, ada if-nya. Kita masukkan IP-nya dengan ketik IP at 13 13 eh, 13.1 dan netmasknya itu 255 titik 252. Kita enter. Nah, itu belum ke save. Kita butuh, kalau di perangkatnya apa namanya, di restart, tapi di sini ada namanya no sh. Kita ketik, kita enter. Oke, setelah itu kita exit dari interface-nya. Kita ketik ex aja, artinya exit. Kita enter. Dia balik lagi ke config saja. Selanjutnya kita masuk ke interface SE2. SE2/0. Kita enter. Kita tambahkan IP-nya, IP add, yaitu 13.13.13.0. Tadi 1 ya, sekarang 0. Spasi netmasknya 255.255.255.252. Kita enter. Apa ini, bedmask, wait, oh sorry, maksudnya kita ini salah, bukan 13, jadi itu 11 11 titik 11 titik 11 titik 1. Kita enter. Nah, sudah. Terus kita no sh, lalu exit. Tadi biar gak bingung aja, kita labeling yang atas ini. Yang atas itu yang bawah dulu. Yang bawah dari router 1 ke 3 itu 13.13.13.0/29. Yang atas, kalau yang atas itu 11.11.11.0/29. Nah, kita udah labeling, kita lanjut. Tadi kita habis setting yang di interface SE2. Kita lanjut, kita masuk ke ini. Yang ini sudah, yang ini sudah. Oh, kita setting yang mengarah ke switchnya. Kita masuk ke interface FA 0/0. Kita enter. Nah, setting IP-nya kita ketik IP add
192.168.1.1 spasi net massnya itu 255.255.255.0. Kita enter, lalu no sh, apa namanya, terus kita exit, terus kita pindah ke router yang kedua. Ini kan udah hijau, artinya dia sudah nyambung. Kita nyalakan yang router 2. Kita ke sel I, kita enter. Bentar. Oke, ini sudah enable, kita enter. Nah, kita apa namanya, kita enablekan terlebih dahulu, ketik en, kemudian configuration terminal, fd, enter. Kita sudah masuk ke config-nya. Sekarang kita masuk ke interface-nya, yaitu int se2/0. Kita klik enter. Nah, lalu kita masukkan IP-nya, IP at 11.11.2, karena yang satu tadi udah kepake di router satunya. Spasi netmasknya 255.255.255.252. Kita enter. Setelah itu kita no sh, enter, lalu kita exit. Oke, selanjutnya kita setting SE2. Kita sekarang masuk ke yang interface SE3 nya, int SE3/0, enter. Terus kita masukkan IP nya, IP at 12.12.12.1, spasi netmasknya 255.255.255.252. Kita enter, kemudian no sh, lalu kita exit. Nah, SE2 sudah, SE3 udah, berarti tinggal FA0. Kita pindah ke interface FA0/0, kita enter. Kita masukkan IP-nya, IP at 172.16.1.1, spasi netmasknya 255.255.255.128. Setelah itu no sh, lalu kita exit. Oke, nah dia akan berubah jadi warna hijau.
Yang ini masih orange, dia masih proses. Selanjutnya sambil menunggu proses kita setting yang router ketiga. Nah, kita enablekan terlebih dahulu. Kemudian Ft. Setelah itu kita masuk ke interface serial 2 SE 2/0. Kita masukkan IP-nya, IP add IP add 13.13.13.2 dengan netmasknya 255.255.252. Kita enter, terus kita no sh, selanjutnya kita exit. Nah, dia udah warna hijau ini ya. Selanjutnya kita setting yang interface SE3 nya. Kita ketik int SE3/0. Kita masukkan IP-nya, IP add 12.12.12.2 spasi netmasknya 255.255.255.252. Kita enter, lalu no sh, terus kita exit. Kita coba lihat. Nah, dia udah warna hijau. Selanjutnya kita setting yang FA0, interface FA0/0. Enter, kita masukkan IP addressnya, IP add 192.168.2.1 spasi netmasknya 255.255.255.0. Kita enter, lalu no sh, kemudian kita exit. Nah, ini sudah berwarna hijau semua. Terus, oh ya, ini belum di label yang bagian sini. Ini kita label 12.12.12.0/29. Oke, karena kita sudah nyalain semua routernya, sekarang kita atur routing OSPF-nya dengan cara mengenablekan OSPF-nya setiap router. Kita ke router 1 terlebih dahulu. Kita ketik router OSPF 1. Nah, untuk 1 ini bebas ya. Kita enter. Oke, dia pindah ke config router. Setelah itu kita harus memperkenalkan netboardnya atau tetangga yang di router 1. Kita ada 3 network di sini, yang ke SE3, SE2 dan FA0-nya. Kita ketik network 192.168.1.0. Kemudian dengan wildcard-nya itu
0,0,0,255. Artinya dalam satu area semua router apa maksudnya karena 255 ini karena IP yang bisa dipakai itu ada 255. Kemudian spasi area 0. Area 0. Ini untuk areanya artinya dalam satu area semua router punya tabel yang sama atau database-nya itu sama. Kemudian kita enter. Kita udah kenalin yang itu, kita lanjut kenalin yang lain yaitu network 11.11.11.0 dengan wildcard-nya itu 0.0.0.3 karena yang terhubung IP yang bisa terhubung itu hanya cuma 3 spasi area 0. Kita enter. Kita lanjutkan network 13.13.13.0 spasi wildcard-nya yaitu 0.0.0.3 area 0. Kita enter. Nah, setelah kita memperkenalkan, kita buat router yang mengarah ke switch ini menjadi pasif. Caranya yaitu dengan ketik pasif interface fa0/0. Kita enter. Setelah itu kita ketik no apa namanya do right. Oke, do right ini buat apa namanya setting IP yang sekarang itu akan tersimpan di memori. Kemudian kita no sh. Oke, emang nggak bisa kayaknya no sh. Kita lanjut ke router yang kedua. Di router kedua tadi sama, yaitu router OSPF 1. Kita enter. Kemudian kita kenalkan network yang terhubung di tetangganya. Kita ketik network 172.0 titik 16.1.0 spasi 0.0.0.127 spasi area 0. Kita enter. Terus kita kenalkan network yang lain yaitu network 11.11.11.0 spasi wildcard-nya itu 0.0.0.3 area 0. Oke, kita lanjut kenalin lagi yaitu network 12.12
Nah, kalau ada apa namanya tulisan seperti ini, itu artinya OSPF-nya sedang berjalan di network ini. Ini komennya tidak terpotong ya. Jadi 12.12.12.0 spasi wildcard-nya itu 0.0.0.3 spasi area 0. Kita enter. Oke, kita udah ngenalin tiga tetangganya. Kita buat pasif yang ke arah switch-nya, yaitu pasif interface FA0/0. Kita enter. Sudah. Lalu kita do write do WR. Kita enter. Sudah. Kita langsung exit. Nah, setelah itu kita lanjut ke PC yang ke router 3. Sama kayak tadi, kita enablekan routernya terlebih dahulu, yaitu router OSPF1. Kita enter. Lalu kita kenalkan tetangga yang ada di sekitar router 3-nya, yaitu network 13.13.13.0 spasi 0.0.0.3 area 0. Kita enter. Kita lanjut kenalin lagi network 12.12.12.0 spasi wildcard-nya itu 0.0.0.3 spasi area 0. Kita kenalin yang terakhir itu network 192.168.2.0 dengan wildcard-nya itu 0.0.0.255 area 0. Kita enter. Lalu kita do WR. Kita exit. Oke. Oke, semua sudah diatur. Sekarang kita coba lihat apakah sudah berhasil atau tidak. Kita coba cek salah satu router. Kita show IP root. Kita exit terlebih dahulu. Kemudian kita ketik show IP root OSPF. Kita enter. Nah, kita lihat di sini yang ada tulisan O ini, itu artinya router yang menggunakan OSPF. Kalau kalian sebelumnya itu menggunakan RIP, tulisan O ini akan berubah jadi R. Nah, karena udah berhasil, kita matiin. Kemudian langkah selanjutnya kita atur masing-masing PC. Kita ke PC 1. Kemudian kita ke IP configuration. Kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.2. Untuk
subnet masknya kita biarin, default gateway-nya kita ubah jadi 192.168.1.1. Oke, kita matikan. Kemudian kita coba ke command prompt, kita cek, kita ping. Kita coba ping. Oh enggak, kita coba ipconfig. Oke, sudah terhubung. Selanjutnya kita pindah ke PC yang kedua. Kita setting IP-nya. Kita masukkan IP-nya 172.16.1.2. Subnet masknya kita ubah 255.255.255.128. Itu default gateway-nya sendiri itu 172.16.1.1. Oke, kita matikan, kita lanjut ke PC yang ketiga. Kita setting IP-nya juga, yaitu 192.168.2.2. Terus subnet masknya kita biarin, default gateway-nya kita ubah jadi 192.168.2.1. Kita matikan. Oke, karena kita sudah setting semuanya, kita coba simple PDU. Kita kirim dari bentar, sebelum kita kirim, kita coba ping terlebih dahulu PC1. Kita ke command prompt, kita coba ping dari PC1 ke PC2, yaitu 172.16.1.2. Kita enter. Kita tunggu. Oke, kalau seperti ini udah berhasil. Sekarang kita coba reset jalurnya untuk melihat jalurnya. Reset 172.16.1.2. Enter. Oke, dari PC1 dia dilewatkan ke router 1, kemudian dia dilewatkan ke jalur yang 11 ini, kemudian masuk ke router 2-nya. Oke, kita coba kirim simple PDU-nya dari PC1 ke PC2. Kemudian kita coba lagi ngirim dari PC3 ke PC1. Nah, sekarang kita masuk ke mode simulasi. Kita edit filternya. Kita mencentang semua. Wait. Kita centang ICMP-nya doang. Kita X. Nah, sekarang coba kita simulasikan. Kita jalankan. Dari PC1 dia berangkat ke switch, yang dari PC3 juga berangkat ke router 3. Kita lanjut, dia lewat atas. Lanjut,
dia balik, yang ini juga balik, yang ini sudah nyampe ke posisi 3, balik. Oke, udah berhasil ya. Sekarang kita apa namanya? Kita coba potong salah satu jalurnya. Misal kita potong jalur yang di sebelah sini. Ini kita hapus dulu. Nah, kita kirim simple PDU dari PC1 ke PC2. Kita coba ke simulasi. Oh, sorry, sorry. Maksudnya kita kirim simple PDU-nya itu yang dari PC3 ke PC1. Kan tadi yang dari PC3 dia lewat jalur 13, 13, 13 ini. Sekarang kalau kita putus, kita coba apakah dia langsung bisa menemukan jalannya. Kita jalankan dia ke router 3. Nah, dia langsung ke router 2, ke router 1, ke switch, lanjut ke PC, balik lagi. Oke, jadi untuk router dinamis PSPF ini dia langsung kenal dengan tetangganya itu. Oke, mungkin itu saja simulasi dari saya. See you.